Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Albana, NPM 2021020299. Saya perwakilan dari kelas Hukum Tata Negara kelas D. Saya merupakan perwakilan, namun tidak saya sendiri, yaitu ada rekan-rekan saya, yaitu Niko Joana, Cut Marisa, dan Cikita Yohana. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelas kami, yaitu mengenai modernisasi beragama meneguhkan nilai Pancasila. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian yang pertama, itu mengenai modernisasi beragama meneguhkan nilai Pancasila. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian yang pertama, itu pengertian modernisasi beragama. Modernisasisme beragama adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modernisasi di barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Gerakan ini dapat berupa peninjauan secara kritis terhadap konsep-konsep lama dan metode-metode fikih serta penggunaan pendekatan tafsir yang baru. Pergerakan ini merupakan salah satu pergerakan pertama yang muncul pada pertengahan abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap perubahan pesat yang terjadi akibat dominasi barat terhadap dunia muslim. Para pendirinya meliputi Muhammad Abduh, seorang syekh Universitas Al-Azhar, dan Jamaluddin Al-Afghani. Modernisasisme tidak sama dengan sekularisme karena para pendukungnya masih merasa bahwa agama memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, sementara Salafiyah dan Islamisme juga bertolak belakang dengan modernisisme Islam karena tokoh-tokoh modernis menerima lembaga dan nilai-nilai dari Eropa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengertian nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan hari lahirnya Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila pada 1 Juni 2018 silam. Beliau menuturkan bahwasannya Pancasila merupakan suatu berkah yang sangat indah yang diberikan Tuhan melalui perenungan, pergulatan pemikiran, dan kinerja batin para founding fathers Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai falsafah dan dasar negara yang kokoh yang menjadikan fondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kurang lebih sudah sekitar 75 tahun Pancasila menjadi bintang pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga sudah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-ideologi lain yang ingin menggesernya.
dan sudah menjadi rumah bagi bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka, dalam artian ia bisa beradaptasi dengan mudah di segala zaman. Dan adaptasi yang mudah ini pula disebabkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangatlah umum menggambarkan pola kehidupan masyarakat Indonesia sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, Pancasila memegang peranan yang sangat penting sebagai inti dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Dapat diibaratkan, jika Pancasila tidak ada, maka bangsa Indonesia seperti kehilangan ruh dan pedomannya. Sekian, dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab presentasi dan di sini saya ingin menjelaskan tentang materi 5 rambu-rambu moderasi. Yaitu yang pertama ada pemahaman Islam secara komprehensif. Yaitu merupakan sebuah pemahaman Islam yang meliputi segala aspek kehidupan. Seluruh umat Islam wajib mengetahui dan memahami kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mempelajarinya pun harus dengan penuh kehati-hatian, karena akan menimbulkan beberapa pemahaman yang malah akan menjauhkan kita kepada ajarannya. Mempelajari Al-Quran pun harus secara mendasar dan mendalam, namun harus memiliki ruang terbuka dalam berdialog tentang pemahaman Al-Quran tersebut. Hal itu untuk mencegah adanya Islam yang radikal. Dan yang perlu diingat adalah Islam adalah agama yang tidak dibatasi oleh dimensi, ruang, dan waktu atau batas-batas geografi saja. Islam sebagai agama penyempurna yang selalu terbuka dengan adanya perubahan zaman yang semakin modern ini. Yang kedua, ada keseimbangan antara ketetapan syariah dan perubahan zaman. Ketetapan syariah sendiri yakni suatu hukum atau aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan menyempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Dan hal ini harus terus seimbang dengan perubahan zaman modern yang belum tahu kemana arah tujuannya sekarang, agar tidak terjadi sebuah permasalahan yang rumit ke depannya. Yang ketiga, ada dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu mendukung atas kedamaian seluruh umat manusia supaya tercapainya sebuah kedamaian, dan kita harus menghormati antar sesama manusia walaupun berbeda suku, agama, dan lainnya. Tanpa ada perbedaan, dan kita sebagai manusia diharapkan agar tidak menyakiti satu sama lain, justru saling membantu satu sama lainnya. Yang keempat, ada pengakuan akan prioritas agama, budaya, dan politik. Sudah kita ketahui jika di dalam suatu pemerintahan pasti terdapat berbagai ragam, baik itu agama, kebudayaan, bahkan politik itu sendiri. Maka untuk bisa mencapai suatu moderasi harus ada pengakuan terhadap berbagai ragam tersebut atau prioritas yang disebutkan tadi. Karena suatu kelompok baru bisa bekerja sama jika sudah ada pengakuan satu sama lainnya. Yang kelima, dan terakhir ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Minoritas adalah suatu kelompok beragama atau lainnya yang tidak menyusun mayoritas populasi total dari voting dominan secara politis dalam suatu kelompok masyarakat tertentu atau suatu kelompok yang tidak mendominasi dalam suatu wilayah. Jadi oleh sebab itu banyak kaum minoritas yang disepelekan daripada kaum mayoritas di masyarakat. Tetapi harus kita pahami jika kaum minoritas tetap harus dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan sama, karena bagaimanapun mereka tetaplah bagian dari wilayah tersebut atau wilayah ini. Dan sekali lagi diharapkan untuk mencapai suatu moderasi beragama. Selanjutnya yaitu di negara-negara mayoritas muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi 1.
pengakuan keberadaan pihak lainnya. Kedua, pemilikan sikap toleransi. Tiga, penghormatan atas perbedaan pendapat. Dan keempat, tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu yang pertama, menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, ekspresi agama dengan bijaksana dan santun, yaitu dalam surat Al-Naq 125. Dan ketiga, prinsip kemudahan sesuai kemampuan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 206 dan surat Al-Takabun ayat 16. Kriteria dasar tersebut sebenarnya bisa juga dipergunakan untuk mensifati muslim moderat di negara-negara minoritas muslim. Walaupun secara implementatif tetap ada perbedaan, terutama terkait dengan hubungan antara agama dan negara itu sendiri. Di negara-negara minoritas muslim seperti Amerika, menurut Mutakir Khan, beliau mendeskripsikan muslim moderat sebagai orang yang mengekspresikan Islam secara ramah dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan agama lainnya, serta nyaman dengan demokrasi dan pemisahan politik dan agama. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi, fungsi dan kedudukan Pancasila terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi, fungsi dan kedudukan Pancasila di sini adalah sebagai nilai-nilai kehidupan masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai. Serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dan karena lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi di sini Pancasila merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu antara lain sikap mental, tingkah laku, dan adanya amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi di sini fungsi dan kedudukan Pancasila merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat adalah Pancasila berfungsi dan berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi di sini fungsi Pancasila adalah untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan isi Pancasila. Yang kelima adalah Pancasila berfungsi dan berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena kehidupan negara Indonesia berdasarkan oleh Pancasila dan juga berlandaskan oleh hukum. Jadi, semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia harus berlandaskan oleh hukum. Yang keenam, fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat waktu mendirikan negara. Karena pada saat waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri negara untuk selalu kita laksanakan, kita pelihara, dan juga kita lestarikan sebagai masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, untuk fungsi dan kedudukan Pancasila adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. Baik, itu saja hal yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kami hari Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.